Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Juanda. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan pengertian dan perbedaan bisnis lintas budaya. Di sini saya sendiri sebagai moderator Ahmad Firdaus Juanda dengan NPM 2315 310165. Di sini juga ada anggota saya yang bernama Apip Naufal Surya dengan NPM 2315 310105. Di sini juga ada Rian Bintang Ananda dengan NPM 2315 310149. Di sini ada Cevania Martasya Sitorus dengan NPM 2315 310167. Salwa Andini Salva dengan NPM 2315 310222. Di sini yang terakhir ada Najwa Sasalbila dengan NPM 2315 310244. Dan etika lintas budaya. Lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Hal ini merupakan mencakup berbagai informasi, gagasan atau perasaan yang antara mereka yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini bisa terjadi melalui berbagai cara seperti komunikasi lisan, tertulis, bahasa tubuh, gaya pribadi, atau menggunakan elemen-elemen lain yang sekitar yang membantu dalam menjelaskan pesan. Pentingnya proses ini pada interaksi antara individu atau kelompok dengan resepsi budaya dan sistem simbol yang berbeda. Faktor pendukung etika komunikasi lintas budaya. 1. Penguasaan bahasa. Bahasa menjadi alat utama dalam berkomunikasi. Komunikator dan penerima pesan perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa yang digunakan dalam komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan meraih respon yang diharapkan. 2. Sarana komunikasi. Sarana yang dimaksud di sini adalah alat bantu dalam proses berkomunikasi, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. 3. Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir juga dikenal sebagai kecerdasan dari individu yang terlibat dari proses komunikasi, baik sebagai komunikator maupun penerima pesan, memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran komunikasi. 4. Lingkungan. Suasana lingkungan juga memengaruhi proses komunikasi secara signifikan. Komunikasi yang terjadi dalam lingkungan yang tenang memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dipahami dengan baik dibandingkan dengan komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan yang bising atau berisik. Perkenalkan, nama saya Apip Naufal Surya, NPM 2315 10 Di sini saya akan menjelaskan tujuan etika komunikasi lintas budaya. Yang pertama, memahami bahwa individu dan dari latar belakang budaya yang berbeda memiliki dampak yang signifikan terhadap jalannya komunikasi. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pertukaran pesan dalam konteks lintas budaya. Ketiga, mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun melalui bahasa tubuh. Keempat, membekali individu agar mampu berkomunikasi sesuai dengan harapan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dengan NPM 2315 310244. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan etika bisnis lintas budaya. Yang pertama, nilai-nilai integritas dan kehormatan. Yang kedua, cara berkomitmen dalam kesepakatan. Yang ketiga, pandangan terhadap waktu. Dan yang keempat, hierarki struktur organisasi. Dan yang kelima, ketegasan dalam berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nizalfa dengan NPM 2315 310222. Saya akan menjelaskan tentang aspek etika bisnis lintas budaya. Yang pertama, etika bahasa verbal. Yang kedua, etika bahasa nonverbal. Yang ketiga, orientasi nilai budaya. Nama saya Rian Bintang Ananda, NPM 2315 310149.
Etika komunikasi bisnis dalam negosiasi bisnis lintas budaya. Robin SP menjelaskan, jika berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi salah satu persepsi, salah mengartikan dan salah mengevaluasi, yaitu yang satu, mengasumsikan perbedaan sampai terbukti ada kesamaan. Langkah ini mengajarkan untuk lebih berhati-hati dalam membuat asumsi bahwa orang lain memiliki kesamaan dengan kita. 2. Menekankan penjelasan daripada penilaian atau penafsiran. Fokus pada penjelasan membantu dalam memahami apa yang dikatakan atau dilakukan oleh individu dari budaya yang berbeda, tanpa terjebak pada penilaian atau penafsiran yang dipengaruhi oleh budaya atau latar belakang kita sendiri. 3. Menempatkan diri. Langkah ini mendorong untuk berusaha memposisikan diri sebagai penerimaan pesan sebelum mengirim pesan. Keempat, menganggap interpretasi atau penafsiran sebagai hipotesis kerja atau dugaan sementara. Hal ini mengajarkan pentingnya memperlakukan penafsiran terhadap situasi atau pemikiran dari budaya asing sebagai hipotesis yang harus diuji lebih lanjut. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.